Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra Kusuma dengan NIM 10425076 kelas 2B Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus dan masalah utama dari program yang telah saya buat. Adapun kasus yang saya pilih yaitu sistem pengolahan nilai praktikum, dan alasan saya memilih kasus ini karena kasus ini sangat relevan di dunia akademik. Dosen maupun asisten laboratorium seringkali kesulitan jika harus mengelola nilai mahasiswa secara manual, menghitung bobot nilai, menentukan grade, kelulusan, mencari data, hingga mengurutkan mahasiswa dengan nilai tertinggi. Program ini hadir sebagai solusi digital otomatisasi administrasi nilai berskala kecil. Adapun masalah utama yang diselesaikan oleh program ini adalah efisiensi pengelolaan data terstruktur. Secara spesifik, program menyelesaikan kendala sebagai berikut. Yang pertama, redundansi kalkulasi, menghindari kesalahan manusia, human error saat menghitung nilai akhir berdasarkan bobot persentase. 30% tugas, 30% praktikum, dan 40% ujian, serta menentukan otomatis grade A, B, C, D, atau E, dan status lulus atau tidak lulus. Lalu yang kedua, manajemen data dinamis, CRUD. Bagaimana menambah grade, menampilkan rate, mengubah update, dan menghapus delete data mahasiswa dalam satu penyimpanan yang terintegrasi. Pencarian dan pengurutan cepat. Menemukan data mahasiswa tertentu berdasarkan NIM tanpa membaca seluruh data satu persatu secara manual, serta mengurutkan peringkat mahasiswa dari nilai tertinggi ke terendah. Struktur data dan algoritma yang digunakan. Struktur data yang digunakan dan alasan pemilihannya. Yang pertama, struct. Alasannya, objek mahasiswa memiliki banyak atribut dengan tipe data yang berbeda. NIM, nama, berupa nilai. Lalu yang kedua, array of struct, data mahasiswa max. Alasannya, array digunakan karena data mahasiswa yang disimpan bersifat homogen, sama-sama bertipe mahasiswa, dan dialokasikan secara berdampingan di memori. Ini mempermudah proses iterasi looping saat menampilkan atau mengurutkan data menggunakan indeks. Algoritma yang digunakan, yang pertama, searching, linear search, pencarian berurutan, digunakan pada fungsi cari data, edit data, dan hapus data. Program memeriksa elemen array satu persatu dari indeks 0 hingga indeks terakhir untuk mencocokkan NIM yang dicari. Lalu yang kedua, sorting bubble sort, digunakan pada fungsi urutan data. Algoritma ini membandingkan dua elemen yang bersebelahan dan menukarnya jika elemen kiri lebih kecil dari elemen kanan, karena diurutkan secara descending berdasarkan nilai akhir tertinggi. Yang ketiga, data manipulation array shifting atau pergeseran array, digunakan pada fungsi hapus data. Ketika sebuah data di tengah array dihapus, elemen-elemen di sebelah kanan akan digeser atau digeser satu langkah ke kiri untuk mengisi kosongan data tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat secara baris per baris. Yang pertama ada include iStream untuk input dan output seperti cin dan ciut. Ada include string untuk tipe data string. Include yomanip digunakan untuk mengatur tampilan output. Using namespace std agar tidak perlu menulis std lagi di awal kalimat. Count in max sama dengan 100, itu menentukan kapasitas maksimum data mahasiswa sebanyak 100. Lalu ada struct mahasiswa, untuk membuat struktur data mahasiswa. String nilai untuk menyimpan nama, untuk menyimpan NIM mahasiswa. String nama untuk menyimpan nama mahasiswa. Float tugas untuk menyimpan nilai tugas mahasiswa, dan seterusnya. Lalu ada mahasiswa data mahasiswa max, itu adalah array untuk menyimpan seluruh data mahasiswa.
Lalu ada in jumlah sama dengan 10 untuk menyimpan jumlah data yang aktif. Atau awalnya terdapat 10 data mahasiswa yang telah di-input nanti. Lalu ada fungsi menghitung nilai akhir. Ini adalah fungsi untuk menghitung nilai akhirnya. Rumusnya itu 30% tugas, 30% nilai praktikum, dan 40% nilai ujian. Lalu ada string nilai huruf untuk menentukan grade. Untuk mengubah nilai angka menjadi huruf. Jika nilai lebih dari sama dengan 85, maka grade A. Jika nilai lebih dari sama dengan 75, maka grade B. Dan jika nilai lebih dari sama dengan 65, maka grade C. Jika nilai lebih dari sama dengan 55, maka grade D. Nah, di bawah 55 itu grade E. Lalu ada fungsi status kelulusan. String status kelulusan float nilai untuk menentukan lulus atau tidak lulus. If nilai lebih dari sama dengan 60, maka tampilkan lulus. Jika di bawah 60, maka tidak lulus. Lalu ada fungsi data awal, yaitu void data awal. Nah, untuk di mana di sini ada string name menyimpan name sebanyak 10 dan string nama 10 menyimpan data nama mahasiswa sebanyak 10, nilai tugas sebanyak 10, nilai praktikum sebanyak 10, nilai ujian sebanyak 10, sama dan data mahasiswa akhir untuk menghitung nilai akhir setiap mahasiswa, data mahasiswa E-grade untuk menentukan grade, data mahasiswa E-status untuk menentukan status kelulusan atau tidak. Lalu ada fungsi untuk menampilkan data. Nah, di sini ada fungsi untuk menampilkan data, ada fungsi untuk menambah data, lalu ada fungsi untuk mencari data, ada fungsi untuk mengurutkan data, dan fungsi untuk mengedit data, dan fungsi untuk menghapus data, fungsi untuk tampilkan status kelulusan, dan lalu di sini ada fungsi in main. Nah, ini merupakan fungsi utama dari program. Data awal untuk memanggil data awal. In pilih ini adalah variabel untuk menyimpan pilihan menu. Lalu ada do untuk menjalankan menu berulang kali. Lalu ada switch pilih untuk memilih menu sesuai input pengguna. Case 1 untuk tambah data, case 2 untuk tampilkan data, case 3 untuk cari data, case 4 untuk urutkan data, case 5 untuk edit data, case 6 untuk hapus data, dan case 7 untuk tampilkan status, dan case 0 untuk mengakhiri program atau program selesai. Dan while pilih sama dengan 0, return 0. Nah, ini program
telah selesai. Kita coba run. Nah, di sini telah ditampilkan di 1 tambah data, 2 tampilkan data, 3 cari mahasiswa, 4 urutkan nilai, 5 edit data, 6 hapus data, 7 tampilkan status, dan 0 untuk keluar. Kita tampilkan dulu data yang telah kita input dari program tadi. Nah, ini adalah data yang telah kita input di awal tadi. Yang pertama ada Andre, yaitu dengan nilai akhir 72, grade C, dan status lulus. Nah, di sini nilai akhirnya belum berurutan ya. Nilai akhirnya belum berurutan. Kita coba urutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Klik 4. Nah, data berhasil diurutkan berdasarkan nilai akhir tertinggi. Kita coba tampilkan lagi. Nah, sudah diurutkan dari terbesar ke terkecil. Yang pertama ada Irwan dengan nilai akhir 86,80, grade A, terlulus. Dan yang terkecil itu ada Gio dengan nilai akhir 54,50 dengan grade E, lalu statusnya tidak lulus. Kita coba tambahkan data aja. Tambah data. NIM-nya 10, 42, 5, 55. Dan nama Bimo. Nilai tugas itu 50, nilai praktikum 100, nilai ujian 10. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita coba tampilkan. Nah, di sini ada data Kiki sudah ditambahkan. Tapi nilai akhirnya belum berurutan kan? Belum berurutan. Kita coba urutkan lagi dari terbesar. 4. Data berhasil diurutkan berdasarkan nilai akhir tertinggi. Kita coba tampilkan lagi. Nah, sudah terurut. Lalu kita coba cari mahasiswa. Cari mahasiswa. Untuk mencari data mahasiswa, masukkan NIM-nya. Kita cari 10, 42, 5, 0, 0. Nah, data ditemukan. NIM 10425000, yaitu namanya Andre dengan nilai 72,00, grade-nya C, statusnya lulus. Lalu kita coba hapus datanya. Masukkan NIM yang akan dihapus. Kita coba hapus nilai si Andre tadi, 10, 42, 500. Data berhasil dihapus. Kita coba lihat apakah benar data sudah dihapus. Kita coba tampilkan data. Nah, ternyata benar. Di sini data Andre tidak ada lagi. Di sini sudah terhapus. Kita coba edit data 5. Edit data. Misalkan NIM yang akan diedit. NIM yang 10, 42, 555. Nah, masukkan nama barunya. Nama barunya itu ya. Nilai tugas 10, nilai praktikum 80, nilai ujian 90. Nah, data berhasil diubah. Nah, NIM yang
104255 itu yang pertama itu ada Kiki. Di sini kita lihat apakah benar data berhasil diubah. Coba tampilkan. Nah, ternyata benar. Dengan NIM 104255 itu tadi Kiki kini sudah berubah menjadi Cia dan nilai-nilainya sudah berubah. Kita coba tampilkan status kelulusannya. Nah, sini sudah ditampilkan status kelulusan Irwan dengan nilai grade A itu dinyatakan lulus, Hendra dengan grade B dinyatakan lulus, Jamil dengan grade A dinyatakan tidak lulus. Sudah, mungkin itu saja, kita akhiri programnya. Pilih 0. Program telah selesai. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.